Halo NBS. Saatnya bincang inspiratif, ringan, dan penuh makna. Ikuti terus podcast NBS, karena perubahan dimulai dari obrolan. Dan memang tidak bisa hanya sekedar dengan berkata-kata, mengutuk tidak menyelesaikan masalah begitu. Kita harus melakukan aksi gitu. Dan ini adalah aksi yang menurut saya sederhana, tapi ketika dilakukan masif, mudah-mudahan ini efeknya jadi seperti bola salju begitu. Oke, mari kita bedah ini. Anda kirim riset yang tebel banget nih soal krisis air dan iklim di Nusa Tenggara. Sekilas kelihatannya kayak laporan proyek lingkungan biasa, tapi pas dibaca ternyata jauh lebih dalam. Misi kita kali ini, cari tahu gimana sebuah program pemberdayaan, namanya Cerah, bisa digabungin sama teknologi simple bernama biopori. Dan jadi solusi yang benar-benar nendang. Ini bukan cuma soal gali lubang kan? Sama sekali bukan. Nah, yang menarik di sini tuh masalahnya ganda. Di satu sisi, Anda punya tantangan alam yang ekstrim. Bayangin aja di NTT dan NTB itu musim keringnya bisa panjang banget. Terus tiba-tiba, boom, datang hujan badai singkat yang malah bikin banjir dan erosi. Oh, jadi airnya nggak sempat nyerap ya? Belum lagi tanahnya. Tanahnya itu jenis kars, jadi berpori gitu, kayak spons raksasa. Air hujan bukannya kesimpen, malah langsung bablas ke bawah. Wah, jadi kayak punya salingan raksasa di bawah kaki kita ya? Airnya cuma numpang lewat. Tepat sekali. Nah, di sisi lain, ada masalah sosialnya. Dalam krisis air kayak gini, beban terberat itu hampir selalu jatuhnya ke perempuan, anak perempuan, sama kelompok rentan. Iya. Mereka yang harus jalan lebih jauh cari air atau ngurus rumah pas banjir. Betul. Nah, program Cerah dari Plan Internasional ini mencoba memukul dua masalah ini sekaligus. Masalah alam dan masalah manusianya. Menarik sekali. Ini bikin saya penasaran. Gimana persisnya program Cerah ini menjawab sisi manusianya? Karena ini yang katanya jadi kunci kan? Betul. Disinilah letak kejeniusannya. Cerah itu nggak lihat krisis air sebagai masalah teknis doang, tapi sebagai isu keadilan gender dan hak asasi manusia. Oke. Jadi, sebelum ngomongin teknologi, mereka bangun dulu fondasi sosialnya. Mereka pastiin perempuan, pemuda, penyandang disabilitas itu punya suara, punya peran. Inilah yang di laporan itu disebut perangkat lunak atau softwarenya. Saya suka banget analogi itu. Jadi biopori, si lubang resapan buat nabung air dan bikin kompos, itu ibarat hardware-nya ya. Tepat. Dan sering banget kita lihat proyek-proyek kayak gini, teknologinya canggih, tapi begitu timnya pulang, alatnya mangkrak. Jadi perangkat lunak manusianya ini yang benar-benar jadi pembeda ya. Itu intinya, tanpa software sosial yang kuat, hardware secanggih apapun nggak akan jalan lama. Orang nggak merasa memiliki kan? Tapi ada tantangan lain. Oke, software siap, tapi di lapangan laporannya bilang tanah di sana itu berbatu dan keras banget. Nah, ini nih bagian yang bikin saya kaget pas baca. Saya bayangin mereka pasti datang bawa bor tanah canggih atau semacamnya. Justru sebaliknya, mereka berinovasi dengan cara yang sangat lokal. Lupakan bor. Oh iya. Tim di lapangan sadar, itu nggak realistis. Jadi mereka pakai linggis buat mencain batu, terus bikin lubang yang lebih besar dan dangkal, lalu buat dinding lubangnya pipa PVC itu kan mahal dan kurang ramah lingkungan. Bener. Solusinya, mereka kerjasama dengan pengrajin lokal, bikin keranjang dari anyaman bambu. Tunggu. Pakai linggis sama keranjang bambu. Itu bener-bener di luar dugaan. Bener-bener solusi yang lahir dari kondisi lapangan, bukan dari ruang rapat. Persis. Ini nunjukin kalau adaptasi itu kuncinya. Tapi ada tantangan lain, gimana caranya jaga semangat warga biar nggak luntur setelah proyeknya selesai. Dan jawabannya, lagi-lagi, bukan dengan rapat atau penyuluhan yang ngebosenin gitu kan. Tepat sekali, mereka mengubahnya jadi sesuatu yang seru. Kompos yang dihasilkan itu mereka sebut emas hitam. Emas hitam, keren. Dan kompos ini bisa dijual, jadi pendapatan tambahan. Jadi ini bukan lagi sekedar kerja bakti loh, ini jadi peluang ekonomi. Wow, dari beban ngurus sampah jadi peluang panen emas hitam, itu perubahan cara pandang yang luar biasa. Dan saya baca ada satu detail lagi soal inklusi yang kuat banget. Mereka diminta nunjukin titik-titik yang paling sering tergenang air, yang bikin mereka susah lewat kalau habis hujan.
Oh, jadi bioporinya diprioritaskan di situ. Iya, jadi solusinya nggak cuma ngurangin banjir, tapi juga secara langsung ningkatin mobilitas dan keamanan buat warga yang paling rentan. Kalau kita tarik benang merahnya nih, pelajaran terbesarnya adalah solusi teknologi, bahkan yang paling simpel sekalipun, nggak ada artinya tanpa perangkat lunak manusia yang solid. Keberhasilan proyek ini bukan pada berapa banyak lubang yang digali, tapi pada berapa banyak orang yang diberdayakan dalam prosesnya. Persis. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Laporan ini nyimpulin kalau keberhasilan sejati itu terjadi saat pola pikir berubah. Saat seorang anak perempuan nggak lagi lihat biopori sebagai lubang sampah, tapi sebagai tabungan air buat masa depannya. Dalam inisiatif apapun di sekitar kita, entah itu di lingkungan kerja atau komunitas, apakah kita cuma sibuk membangun infrastrukturnya? Atau kita juga sudah meluangkan waktu yang sama untuk membangun manusianya?